Puji Tuhan, sebelumnya kami mengucapkan selamat pagi, Shalom. Di sini saya ambil tema tentang yaitu tanggung jawab. Pada waktu Adam dipercayakan, yaitu Adam dan Hawa dipercayakan di tempat yaitu taman Eden, taman yang indah sekali ya, dan diberi kuasa untuk mengurus taman itu, taman yang baik untuk mengurus di situ ya. Diberi kuasa taman Eden ya, tetapi kenyataannya Adam dan Hawa tidak menurut perintah Tuhan. Ini loh. Itu ceritanya Adam dan Hawa itu tidak menurut perintah Tuhan. Akhirnya diberhentikan sampai di situ ya, yaitu kuasanya, dan diberikan untuk menguasai itu diberhentikan ya, tidak boleh ditempati ya. Sebab apa? Dia tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, dia tidak dengar-dengaran dengan Allah, dia berbuat dosa ya, akhirnya berhenti ya. Akhirnya berhenti dan dikeluarkan dari tanah Eden. Karena apa? Tidak dengar-dengaran. Pada akhir-akhir zaman ini, ya, itu nanti sungguh-sungguh itu dipilih, ya, dipilih. Yang tidak sungguh-sungguh itu ditinggal. Ya. Ini seperti ini. Adam dikeluarkan dari tanah Eden, ya, dikeluarkan. Adam dan Hawa. Kita akan melihat saja, yaitu lebih dahulu Kejadian pasal yang ketiga, ya, Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayatnya yang ke-2 dan 6. Akhirnya perbuatan-perbuatan yang jahat ini, ya, itu tidak bisa ya untuk masuk di dalam taman Eden ya. Akhirnya dikeluarkan. Ada penipu-penipu yang sungguh-sungguh ya, menarik ya. Buah itu tidak akan mati, tetapi kamu bisa melihat tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat ya buah pohon ya, pohon itu baik untuk dimakan dan seperti ya sedap kelihatannya. Dia matanya melotot melihat buah, wah bagus sekali seperti itu, bagus. Ini menjadi perbuatan seperti ini bisa menjadi dosa. Ya. Padahal itu sudah dilarang, sudah dinasihati ya. Pada waktu itu Adam masih Hawa belum diciptakan, masih Adam. Itu sebetulnya Adam itu sudah diberitahu ya. Semuanya itu sebetulnya Taman Eden itu diserahkan kepada Adam dan Hawa ya, dan dipercayakan segala-galanya. Tetapi karena dosa yang sudah masuk di dalam manusia, ya, makanya mari kehidupan kita ini jangan sampai, yaitu kita kalau sudah diberikan tempat, kita sudah diberikan yaitu kepercayaan oleh Tuhan, jangan sampai kita tinggalkan. Kita harus mau bertanggung jawab. Ya, kenyataan di sini diadakan tanggung jawab. Ya, sebetulnya kalau kita melakukan untuk bisa bertanggung jawab menempati Taman Eden, yaitu kita harus melakukan tanggung jawab itu, ya. Itu ada 4 hal, ya. Yaitu pertama, tanggung jawab untuk dosanya sendiri, ya. Ini yang ya
Yang kedua, tanggung jawab sebagai penjaga. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai penuntun. Yang keempat, tanggung jawab sebagai pemimpin. Ini tanggung jawab semua ini kenyataannya sungguh-sungguh kalau kita pikir berat ya. Soalnya apa? Kita yang pertama, tanggung jawab untuk dosanya sendiri. Maksudnya begini loh, kalau kehidupan kita ini mempunyai dosa, kita harus bertanggung jawab untuk kita serahkan kepada Tuhan. Bukan kalau kita mempunyai dosa, terus memikirkan seperti Adam dan Hawa, ya, saling tunjuk-mentunjuk. Kamu kok bisa gini bagaimana? Perempuan yang kau berikan padaku, Tuhan. Loh, kamu kok bisa begini? Perempuan bagaimana? Itu loh ular. Ya. Seperti itu saling tunjuk-menunjuk, dudeng-mendudeng. Tidak mau mengakui dosanya sendiri. Dosa kita ini bagaimana? Ya sebetulnya seperti itu. Ya. Makanya mari ya. Kita jangan suka dudeng-mendudeng temannya. Itu loh ular itu loh gara-gara sebetulnya ditipu ular ya. Wah Tuhan, aku buat dosa. Aku kok mau kena tipu. Ya. Kita mempunyai dosa, manusia itu banyak dosa sebetulnya. Kalau kita sudah melanggar kepada Tuhan, kita harus apa? Mengaku, tidak usah dudeng-bedudeng. Itu loh si A itu dosanya banyak, si B itu dosanya banyak. Jangan, ya. Mari kita bersatu sekarang ini. Jangan suka mendudeng-dudeng satu dengan yang lain. Ya. Jangan seperti Adam dan Hawa. Itu loh, ya. Ini Adam. Perempuan yang kau berikan padaku, kami berbuat gini, berdosa, bisa bertelanjang seperti ini. Ya. Kamu bagaimana? Itu loh, ular yang menipu aku. Nah, akhirnya Tuhan ya karena tidak mau bertanggung jawab di tempat Taman Eden, dikeluarkan dari Taman Eden. Ya, ular ya Adam dan Hawa. Di situ akhirnya kena apa? Dikutuk, ya, dikutuk. Perempuan, kamu nanti kalau melahirkan akan mengalami sakit, ya, kesakitan. Kalau pria, kamu nanti kalau mencari makan susah, mencangkul, mencangkul, seperti itu. Kerja keras, ya, seorang yang akan melahirkan wanita pasti mengalami kesakitan kalau tidak dekat kepada Tuhan. Ya, soalnya apa? Pada waktu saya ada di Batu Malang ya, di Batu Malang itu ada teman yang sudah mau melahirkan dan suaminya itu tidak mentolong nunggu istrinya. Sebab apa? Dia itu bukannya dia tidak mau doa dalam nama Yesus ini jangan sampai sakit. Cuma dia teriak, waduh ya. Wah, Tuhan ini bagaimana ya? Semuanya seperti itu ya. Makanya kehidupan kita ini jangan sampai mari kita bersama-sama jangan sampai kehidupan kita ini yaitu meninggalkan Tuhan ya, jangan sampai tanggung jawab kita ini dihilangkan oleh Tuhan, diberhentikan. Kita sudah diberi tanggung jawab ya untuk apa saja pekerjaan Tuhan yang sudah diberi tanggung jawab kepada kita semua harus kita pikul bersama-sama ya toh. Jangan sampai mari kita ini sebagai orang Kristen ya harus mau bertanggung jawab ya, yaitu untuk segala-galanya dan kita harus bertanggung jawab tentang dosa kita sendiri ya. Jangan kita mengurusi dosanya orang lain, mari kita urusi dosa kita sendiri itu bagaimana ya. Sampai mana kita datang kepada Tuhan. Ya.
kita belajar ya, kita belajar. Semuanya itu belum sempurna ya. Mari kita belajar, kita bertanggung jawab. Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan, ya dosa-dosa kita ini masih ada, kita buang sampai sempurna. Ya, memang semua belum sempurna. Manusia itu masih ada di bawah hukum dosa, ya, ada di bawah hukum dosa. Tetapi kalau seorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu makin hari makin diperbarui. Ya, mari jangan seperti Kain dan Habil, ya. Kain terus akhirnya membunuh, ya. Akhirnya mempunyai dosa. Coba kita akan membaca tentang supaya kehidupan kita ini bisa, ya, sadar, bisa menguasai, tidak tuduh menuduh. Kita manusia masih banyak dosa, ya. Kita harus sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita akan membaca dulu Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Monggo dipun waos ayat yang yaitu mana? Ayat yang ke-7 saja ya, ke-7. Kalau kehidupan kita ini hanya memandang dosanya orang lain, ya kita sebab dosa itu kita merasa, oh aku wis bener, tapi tidak mau menyerahkan hidupnya, menyerahkan, oh Tuhan ini loh dosaku. Ya. Sebab Tuhan dosa itu masih mengintip di pintu, ya. Kelihatannya di gereja rukun, suami istri rukun, tetapi di sana mengintip dosa itu, ya. Hati-hati, jangan kita, ya banyak sekarang ini dosa itu macam-macam, ya. Mari kehidupan kita jangan sampai yaitu kena tipu daya oleh si ular, ya. Dengan si ular itu tadi, apakah mukamu tidak akan berseri? Ini pertanyaan, apa tidak bisa mukamu berseri? Apakah tidak bisa muka kita ini senyum, ya suka, ya kita kalau memuji, ya sukacita. Ya ada punya sukacita yang besar, tapi sukacita yang besar cemberut. Tidak bisa, ya. Akhirnya begini ya, Tuhan seperti itu tanya, ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, kalau saudara mau berbuat baik, kalau kita mau berbuat baik kepada Tuhan, harus apa? Muka itu berseri, senang, ya. Bukan berbuat baik terus cemberut, ya. Dari rumah ya begitu. Tuhan, aku mau berbuat baik kepada Tuhan, kepada Engkau, yaitu di tempat ibadah. Dengar kalau sudah di tempat ibadah berseri, tetapi ada tetapinya. Tetapi kalau kehidupan kita ini tidak hati-hati di ambang pintu itu, wah dosa itu ingin saja. Makanya kehidupan kita, mari kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kehidupan kita ini kena tipu daya, yaitu dengan ular, tipu daya yang suka menduding. Kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Ya. Memang manusia itu berbuat banyak dosa. Siapa yang tidak dosa? Kalau tidak dosa sudah sempurna, ya. Yang kedua, tanggung jawab sebagai penjaga. Nah, ini Adam dan Hawa itu dipercayakan untuk menjaga Taman Eden. Tetapi Adam dan Hawa tidak mau bertanggung jawab, ya. Nah itu akhirnya apa? Dilarang makan buah. Itu dia ada ular, nekat dimakan. Wah, saking lihatnya, wah matanya lolok, wah bagus buahnya, wah enak dimakan. Seperti itu, enak sekali dimakan. Ya. Akhirnya tidak mau bertanggung jawab.
terus dimakan. Sebetulnya itu buah itu tidak boleh dimakan. Dan Hawa itu kepengen apa? Wah, aku tak pengen melihat seperti Tuhan. Ya, ini memang betul-betul enak dimakan. Betul-betul buah ini menarik untuk aku. Dimakan bersama-sama, terus dimakan. Akhirnya datang si Adam, dikasihkan. Ya, Adam ikut makan. Wah, akhirnya berdosa. Semua pada waktu itu semua telanjang. Itu merupakan ditelanjangi oleh Tuhan, ya, karena dia perbuatannya yang tidak baik, akhirnya ditelanjangi, dia malu lari, ya. Ada apa? Tuhan jalan di Taman Eden. Sebetulnya Tuhan itu tahu waktu itu masuk di Taman Eden, Tuhan tahu kalau Adam, di mana engkau? Aku sembunyi Tuhan, aku sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Aku telanjang. Ya, karena dosa, takut ya. Ya. Makanya mari kehidupan kita ini jangan sampai yaitu kita melalaikan. Kalau diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ya diberikan tanggung jawab, ya jangan berhenti di situ karena berbuat dosa. Seumpama begini saja, di contoh yang di bumi, sebagai kepala desa diberikan tanggung jawab untuk memimpin desa, ya. Tetapi dia tidak mau tanggung jawab, dibiarkan saja, yaitu semuanya yang dipimpin itu dibiarkan, ya. Itu akhirnya ya kena sanksi. Ya. Begitu juga kalau kehidupan kita ini diberi tanggung jawab untuk menempati Taman Eden, kita beri tanggung jawab untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita jangan diremehkan, ya. Biarpun apa saja jangan diremehkan. Ya, puji Tuhan. Itu namanya tanggung jawab. Kita harus melakukan seperti itu, ya. Kalau kehidupan kita ini mau tanggung jawab apa yang diberikan oleh Tuhan, ya, itu Tuhan selalu memperhatikan. Kita sekarang begini ya, mari kita bersama-sama memikirkan kepada Tuhan, Tuhan aku kau berikan tanggung jawab apa? Ya. Kok kau berikan tanggung jawab? Kalau diberikan petunjuk, oh kamu tak beri tanggung jawab pemain musik, kamu tahu tanggung jawab nyanyi. Harus kita lakukan, ya. Jangan tanggung jawab itu semaunya sendiri. Nah, kalau semaunya sendiri seperti ini, Adam dan Hawa hanya berhenti di situ, akhirnya dibuang. Makanya kehidupan kita ini, mari sebelumnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu kita yang sudah diberi tanggung jawab harus kita lakukan. Ya. Apa tanggung jawab kita kepada Tuhan? Ya. Itu kita tanggung jawab perkara kecil aja harus kita lakukan. Jangan nunggu-nunggu, ya. Jangan nunggu-nunggu. Aku sulawesane tak melayani Tuhan. Oh, aku ya melayani Tuhan itu bukan saja tadi yang sudah disaksikan, khotbah, mimpin puji-pujian, mimpin musik, guru sekolah minggu, bukan, ya. Bersih-bersih gereja itu ya namanya tanggung jawab, ya. Puji Tuhan.